Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Setiawan, nomor NPI 1461900186. Saya di sini mau mempresentasikan PowerPoint saya, di mana saya mengangkat bisnis yang dinamakan keripik Q. Keripik Q rajanya aneka keripik pedas. Oke, next. Visi dan misi. Visi saya menciptakan snack khas daerah yang diminati oleh generasi muda saat ini. Jadi bukan hanya sekedar snack biasa yang modern pada umumnya, tapi di sini saya mau menciptakan snack khas daerah untuk memperkenalkan generasi muda terhadap bumbu-bumbu yang yang khas daerah lah, bukan tentang bumbu yang instan-instan, yang micin-micin, kan ya. Terus misi saya yaitu dengan membuka toko oleh-oleh khas daerah di setiap kota. Jadi agar cabangnya juga banyak, jadi otomatis banyak yang tahu dan generasi muda juga banyak yang ngerti, bisa beli di situ. Ya gitu untuk memudahkan pembeli untuk membeli produk ini. Oke, next. Problem slide. Nah, di sini masalah yang ada pada keripik pedas ini yaitu rasa snack pedas yang rasanya agak cenderung pahit karena cabai ya. Cabai kan biasanya pedas-pedas pahit gitu kalau misalnya nggak ada bumbu lainnya. Terus yang kedua, tingkat kepedasan dari snack memiliki kecenderungan tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi terkadang orang itu bilang ini kurang pedas, ada yang bilang ini terlalu pedas, jadi kayak snack tersebut itu tidak tahu batas penerimaan pedas ya, seperti itulah. Batas pedas dari setiap manusia kan beda-beda ukurannya. Terus yang ketiga, sulit menemukan makanan daerah khas karena tergerus oleh makanan modern. Nah, ini juga soalnya yang terjual di minimarket itu juga kebanyakan yang instan-instan, yang modern-modern. Jadi generasi muda tahunya yang modern-modern. Jadi yang daerah-daerah itu, yang khas-khas itu pasti tergerus. Jadi makanan khas daerah itu agak jarang diminati. Bahkan banyak generasi muda yang tidak tahu. Yang terakhir, problem produknya yaitu variasi snack pedas cenderung berkutat pada snack tertentu. Jadi variasi dari snacknya itu cuman berputar pada snack-snack tertentu saja. Misalnya cuman keripik singkong saja, enggak yang keripik lain tidak, atau yang lainnya kayak keripik-keripik apa yang itu. Oke, next, problem solution. Jadi problem solution ini adalah solusi dari problem yang tadi. Yang pertama, yaitu dengan cara menggunakan cabai kering asli pilihan, jadi rasanya lebih gurih dan lebih aman dikonsumsi. Jadi tidak ada pahit-pahitnya ya. Mungkin pahit ada, tapi nggak terlalu. Karena kalau cabai asli itu pedesnya bukan pedes-pedes yang pahit ya, pedes enak lah, gurih. Lebih aman dikonsumsi soalnya kan rata-rata makanan khas daerah kan kesehatannya terjamin. Terus menyediakan aneka jenis snack tradisional yang mudah untuk didapatkan semua penduduk Indonesia dengan mengangkat ciri khas daerah. Jadi menyediakan aneka jenis varian snack tradisional yang mudah didapatkan. Jadi istilahnya dalam mudah didapatkan itu harganya terjangkau, terus sudah tersebar di mana-mana. Seperti tadi yang saya bilang, saya mau membuka toko di setiap kota atau bahkan setiap provinsi, itulah. Terus yang ketiga solusinya yaitu ada pilihan tingkat kepedasan. Jadi ada level-levelnya. Misalnya
ada orang yang tidak suka pedas ya level 1, ada orang yang pedasnya itu hobi makan pedas ya langsung level yang maksimal yaitu level 5. Jadi sehingga customer bisa mengira-ngira tingkat toleransi tubuhnya terhadap rasa pedas. Jadi mereka bisa ngepasin lidahnya ya, ngepaskan lidahnya dengan rasa pedas itu. Jadi pedasnya bukan pedas yang menyiksa, pedasnya pedas enak. Terus yang terakhir membuat dengan berbagai varian rasa yang enak dan gurih yang bisa disatukan dengan rasa pedasnya untuk mengurangi rasa pahit cabai. Nah, ini juga bagus ya, ini mengurangi rasa pahitnya dengan cara berbagai varian dan customer juga nggak mungkin bosen. Jadi mungkin habis nyobain yang varian ini besok ganti lagi varian yang apalagi gitu. Oke, next produk. Nah, ini produk saya. Produk keripik Q. Snack ini adalah makanan ringan pedas dengan ciri khas daerah yang memiliki level dan aneka rasa. Jadi bukan hanya rasa saja, tapi tingkat kepedasannya juga saya kasih level. Seperti tadi yang problem solution, itu ada solusi buat produk saya agar banyak diminati banyak orang. Saat ini sudah ada 6 varian rasa dan memiliki 5 tingkat kepedasan di setiap variannya. Di sini ada keripik singkong, ada keripik cimol, ada keripik banyak lah. Nanti ada mie lidi, seperti makanan-makanan begitu yang pedas-pedas itu yang biasanya diminati anak muda-muda. Oke, next target pasar. Nah, target saya adalah anak muda berusia kurang dari 25 tahun yang suka nongkrong. Biasanya anak-anak muda kan suka-suka nongkrong dan cenderung selera anak muda itu yang pedas-pedas ya. Jadi ngumpul dengan ditemani rasa pedas itu rasanya wah ada tambahan rasa gitulah ya. Para pecinta kuliner pedas. Jadi ini juga menjadi sasaran. Jadi para pecinta kuliner pedas itu bisa menjelajah kuliner dengan memakan keripik saya yang keripik Q. Pelajar yang masih SMA atau kuliah, rata-rata pelajar kan juga kayak rasa ingin tahu pada sebuah produk baru itu kan besar. Jadi itu juga termasuk target. Terus pecinta cemilan tradisional. Nah, ini yang penting ini, pecinta cemilan tradisional. Jadi nggak banyak orang yang suka keripik, nggak banyak orang yang tahu keripik, tapi yang pecinta cemilan tradisional pasti tahu keripik ya guys. Jadi rekan-rekan yang terakhir yaitu ibu muda berusia 25 tahun sampai 35 tahun. Rata-rata ibu muda kebanyakan ya, tidak semua tapi kebanyakan ibu muda itu suka sama yang namanya pedas-pedas ya. Soalnya mama saya sendiri itu juga pecinta pedas. Oke, next. Market size. Market size di sini yaitu 40,2% populasi anak muda di Indonesia yang berusia kurang dari 25 tahun. Jadi berapa sih banyaknya target pasar yang ini tadi yang anak muda berusia kurang dari 25 tahun yang juga nongkrong. Nah, di sini saya kasih hasil observasi dari berapa populasi anak muda yang berusia kurang dari 25 tahun, yaitu 40,2%, sekitar segitulah, berapa juta ya. Terus yang kedua, lidah orang Indonesia yang menyukai pedas. Yang ketiga, pertumbuhan toko oleh-oleh. Wah, ini salah tulis nih. Pertumbuhan toko oleh-oleh yang meningkat karena pemerintah menggencarkan sektor pariwisata. Jadi saya membuka toko oleh-oleh itu karena juga pertimbangan dari ini bahwa pemerintah sekarang menggencarkan sektor pariwisatanya, jadi otomatis kalau saya buka toko oleh-oleh banyak yang berkunjung, jadi banyak yang tahu produk saya. Oke, next.
produk distribusi. Jadi membeli produk saya bisa membeli langsung di toko terdekat, bisa membeli melalui toko online kami yang tersedia yaitu sosmed dan marketplace lainnya. Terus bisa membeli lewat customer service kami yang ada di web. Di situ ada tertera nomor, yaitu kontak person yang bisa dihubungi ya. Terus membeli lewat GoFood. Ini biasanya kebanyakan lewat GoFood. Yang terakhir membeli melalui agen atau reseller. Oke, next business model. Ya, business model di sini saya kasih dua, yaitu membership dan revenue stream. Membership yang saya maksud di sini itu seperti kayak reseller, agen-agen. Jadi saya golongkan sebagai membership karena dia harganya itu harga yang spesial ya. Beda dengan harga orang-orang yang beli satuan, orang yang beli langsung di toko kan beda. Soalnya dia kan mau dijual lagi. Jadi saya kasih nama itu membership. Terus untuk revenue stream sendiri itu tidak jauh dengan membership yang reseller tadi ya. Revenue stream itu bagian dari bisnis model yang menggambarkan saluran keuntungan. Sama aja. Sebagai contoh yaitu Anda semua bisa lihat dari mana sumbernya, seperti supermarket, atau toko, dan lain-lain. Jadi Anda bisa menggambarkan saluran keuntungan berdasarkan effort yang telah Anda lakukan. Jadi dengan begitu, hal ini penting agar Anda dapat memantau pemasukan secara transparan. Jadi bisa memantau sendiri secara transparan, guys ya. Untuk mempermudahnya, Anda dapat mengeceknya langsung dari HP. Ini enaknya, jadi langsung bisa ngecek dari HP. Dengan begitu Anda bisa melihat pemasukan secara langsung per minggu atau per bulan. Itu revenue stream. Yang selanjutnya market opportunity. Market opportunity saat ini membeludaknya, ini peluangnya ya, membeludaknya para pecinta pedas di Indonesia sehingga membludak pula aneka kuliner pedas seperti mie pedas, ayam geprek, pentol pedas dan lain sebagainya. Jadi membeludaknya para pecinta pedas ini otomatis kan dia juga pasti mencari-cari dan mencoba-nyoba makanan apa saja yang pedas. Jadi itu peluang buat saya mendirikan yang punya keripik Q ya, keripik pedas, bisa ternotis oleh ini ya. Dan saat ini belum ada brand leader yang menguasai di makanan ringan. Nah ini peluang kedua ini. Makanan ringan tradisional pedas cabai asli aneka rasa, sehingga ada peluang untuk di scale up dan menjadi brand leader di snack pedas cabai asli aneka rasa. Semoga ya. Tanpa harus edukasi pasar terlalu berlebihan karena pasar sendiri sudah terbiasa dengan berbagai macam kuliner pedas. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan kita menaruh edukasi tentang kuliner-kuliner pedas ya. Soalnya di pasar sendiri, di dalam kehidupan nyata sendiri itu berbagai macam kuliner pedas sudah mendunia. Oke, selanjutnya adalah kompetisi. Nah, ini kompetisi saingan saya itu ada Kitela. Kitela ini juga keripik pedas. Terus murang-muring snack. Nah, ini juga lumayan banyak ini ya. Sudah mulai berkembang ini murang-muring ini. Terus yang adalah Lais. Lais ini Lais sama Kitela ini keripik-keripik yang modern. Bumbunya juga bumbu modern. Growth. Nah, growth ini terdiri dari akuisisi pasar, inovasi produk, retensi pasar, dan promosi penjualan. Akuisisi pasar yang di sini mempromosikan ke sosial media. Jadi agar pendapatan naik, produk banyak dikenal kan.
dengan cara mempromosikan ke sosial media. Terus inovasi produk dengan cara menambahkan isi sebagai ekstra setiap kemasan. Jadi untuk menarik daya pembeli, menarik keinginan. Jadi kalau ada ekstranya di Indonesia, kalau ada ekstra itu, wah pasti jadi buronan ya. Detail produk sudah tersedia di website. Jadi saya akan menuliskan di website untuk detail produk saya ini. Retensi pasar, memberikan rekomendasi varian rasa mana yang menjadi best seller. Di sini setiap orang yang membeli jika tanya keripik mana yang sering laku, nah, ini bisa dijawab nanti sama pegawai saya bahwa keripik ini loh yang best seller, keripik ini loh yang banyak diminati oleh banyak orang karena rasanya begini ya, gitulah. Terus yang keempat, promosi penjualan dengan cara memberikan voucher potongan setiap pembelian lebih dari 3 pieces. Jadi setiap orang yang membeli lebih dari 3 pieces ya, itu nanti mendapat voucher. Jadi kalau dia mau membeli lagi di hari mendatang, dia memakai voucher itu akan dapat potongan. Traction. Masalah yang akan dihadapi adalah banyak kompetitor seperti Lays tadi ya, Lays, Kitela, Murang-Muring, dan lainnya yang lebih dikenal oleh banyak orang sehingga menjadi tantangan bagi kami untuk memperkenalkan startup kami agar lebih dikenal oleh banyak orang, terutama kalangan muda yang suka dengan makanan ringan pedas ini. Jadi masalah yang pasti akan dihadapi itu ini, karena kita tidak jauh dengan kompetisi, jadi berkompetisi dengan baik, tidak perlu yang gimana-gimana ya. Kita fokus pada produk kita dan perkembangannya. Dan ini finansial, pendapatan kotor dari keripik Q ini yaitu sebesar 24 juta per bulan. Jadi dalam setahun mendapat kisaran setahun 288 juta rupiah. Itu masih kotor ya guys, ya rekan-rekan. Pengeluaran untuk iklan yaitu sebesar 120 juta per tahun. Jadi beda, bukan per bulan, di sini saya hitungnya per tahun. Jadi pemasukan bersih selama 3 tahun yaitu, ini salah, ini 288 juta dikurangi 120 juta, hasilnya 168 dikali 3 yaitu 504 juta, ini bersih. Lumayan besar ya, lumayan banyak, tapi ini juga masih harus dikembangkan lagi. Funding. Untuk mencapai milestone kami tentu membutuhkan dana. Pasti, sebuah perusahaan pasti membutuhkan dana. Rencananya saat ini adalah untuk wilayah Jawa kami mengutamakan dalam bentuk bantuan modal, dalam bentuk pinjaman atau loan, di mana sistem bunga kami ganti dengan sistem sirkah dari net profit atau omset. Dalam hal ini, uang pokok investor juga akan kami cicil sesuai perjanjian. Jadi, dari awal perjanjian misalnya sudah ditetapkan jangka waktunya, terus dicicilnya berapa, itu pasti akan kami bayar dan sesuai perjanjian. Nah, ini tim saya ya, saya sendiri, Lintang Setiawan sebagai CEO dan ini Elta Sanatasya sebagai CFO. Oke, lanjut. Nah, di sini analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, and threats. Strength, kelebihannya yaitu banyak varian rasa. Sekarang kalau sekarang udah mulai banyak ya, dulu masih belum ada varian rasa, sekarang sudah ada varian rasa. Terus aman dikonsumsi karena dari bahan pilihan, jadi bukan karena ada pengawet. Jadi cabenya itu cabai asli pilihan, bukan cabai yang pengawet ya. Soalnya sekarang kan lagi zaman cabai pengawet lah, tomat pengawet lah, apa semua dia pakai pengawet ya. Terus weakness, kelemahan, bahan bakunya sulit dicari. Jadi untuk
mencari bahan-bahan pilihan itu juga agak susah. Jadi mungkin kita masih nggak sering sih juga, kadang kehabisan stok karena bahan bakunya nggak ada ya. Terus opportunity, peluang. Dengan banyak kenalan yang bisa membantu promosi keripik, itu pasti juga meningkatkan peluang untuk produk ini banyak dikenal dan banyak diminati ya. Soalnya kan itu juga termasuk iklan, promosi. Terus bisa berjualan di medsos atau platform jualan online secara gratis. Jadi tidak ada bayar-bayar lagi. Apalagi sekarang banyak platform-platform marketplace online, banyak lah. Treats ini banyak snack pedas sejenis. Jadi ini ancaman banyak snack pedas sejenis dengan harga yang lebih murah. Terus yang kedua yaitu kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku nanti pasti mempengaruhi harga. Dan dengan kenaikan harga mungkin pasti orang masih banyak yang mikir, tapi nanti bisa dipikir lagi lah ya, dengan cara nggak tahu itu mengurangi isinya atau gimana. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.